Halo Sobat Bincang Energi, kembali lagi dalam segmen kesayangan kalian, yakni Bincang Energi Siaran Terkini. Kembali lagi bersama saya Damian. Hari ini bersama dengan rekan saya akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan aktual seputar perkembangan energi dan lingkungan selama 2 minggu ke belakang. Halo Sobat Bincang Energi semua, saya Oswald bersama Damian akan sharing seputar berita yang lagi happeningin banget nih soal energi mulai dari tanggal 24 Desember tahun 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari tahun 2023. Kira-kira ada berita apa aja ya? Yuk langsung kita simak sama-sama berita pertama kali ini. Berita pertama datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah menerbitkan surat edaran baru mengenai implementasi peningkatan pencampuran bahan bakar nabati biodiesel dengan persentase sebesar 35% ke dalam bahan bakar minyak jenis solar yang mulai berlaku pada 1 Februari 2023. Ketentuan ini berbeda dengan keputusan Menteri ESDM yang sebelumnya menetapkan implementasi B35 akan berlaku mulai 1 Januari 2023. Adapun ketentuan ini tertera dalam surat edaran tentang implementasi penahapan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel sebagai campuran bahan bakar minyak jenis solar dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan atau EBTKE, Kementerian ESDM, Dadan Kustiana pada tanggal 28 Desember 2022. Berdasarkan surat edaran tersebut, pemberlakuan implementasi biodiesel 35% yang mengalami pemunduran karena adanya kebijakan komite pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Sebelumnya, melalui keputusan Menteri SDM tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati jenis biodiesel, serta alokasi besaran volume untuk pencampuran bahan bakar minyak jenis minyak solar periode Januari hingga Desember 2023, Kementerian ESDM telah menetapkan alokasi dan badan usaha pemasok biodiesel untuk tahun 2023. Pada tahun 2023, Kementerian ESDM telah menetapkan alokasi biodiesel B35 mencapai 13.148.594 kiloliter, di mana angka tersebut merupakan peningkatan dari alokasi B30 pada tahun 2022 sebesar 11.025.604 kiloliter. Keputusan Menteri SDM ini merupakan respon atas instruksi Presiden RI Joko Widodo dalam rapat Kabinet Paripurna tanggal 6 Desember 2022. Wah, gimana nih Sobat Ben berita pertama tadi? Menarik bukan? Berita kedua kita kali ini datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dirjen EBTKE melalui Direktur Jenderal EBTKE Dadan Kusdiana telah meninjau pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH Kali Ombak di Kampung Seni Raya, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Dirjen EBTKE Dadan Kusdiana mengatakan bahwa pembangunan PLTMH Kali Ombak merupakan salah satu wujud komitmen Kementerian SDM bersama dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat yang berasal dari energi terbarukan. Upaya ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah pusat agar masyarakat dapat menikmati akses listrik, yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian di Desa Seni Raya. Pembangunan PLTMH Kali Ombak yang telah beroperasi ini berperan dalam listriki 61 rumah masyarakat dan 3 fasilitas umum yang berada dalam wilayah 3 kampung di desa, yaitu Kampung Seni, Kampung Kuraso, dan Kampung Osom. Dengan asumsi faktor emisi BBM sebesar 2,6 kg per liter dan specific fuel consumption atau SFC pembangkit listrik tenaga diesel sebesar 0,3 liter per kWh, hadirnya PLTMH Kali Ombak ini dapat menghemat penggunaan BBM sekitar 55 kiloliter dan mampu mengurangi emisi sebesar 143 ton karbon per tahun. Selain itu, PLTMH Kali Ombak juga turut mendukung perekonomian dalam negeri, di mana PLTMH ini memiliki tingkat kandungan komponen dalam negeri atau TKDN yang mencapai angka 79,14%, dengan sebagian besar komponen mekanikal dan elektrikal seperti turbin dan kontrol panel direproduksi dan dibuat oleh pabrikan dalam negeri. Adapun pembangunan PLTMH ini meliputi pembangunan pembangkit,
pembangunan jaringan distribusi tegangan rendah, hingga instalasi sambungan listrik ke rumah-rumah warga. Selain program pembangunan PLTMH, Dadan juga mengatakan Kementerian SDM melalui Dirjen EPTKE juga memiliki program terhadap 433 desa yang belum berlistrik dengan bekerja sama dengan PLN, yaitu melalui program alat penyalur daya listrik atau APDAL yang telah terlaksana dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Sebagai informasi, PLTMH merupakan salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang tepat untuk diaplikasikan dalam listriki daerah-daerah 3T karena memanfaatkan sumber energi yang ramah lingkungan dan menggunakan komponen dalam negeri. Selain itu, PLTMH bersifat handal, berkelanjutan, dan dapat beroperasi selama 24 jam, sehingga masyarakat dapat menggunakan energi listrik untuk kepentingan produktif. Ya, masih berkaitan tentang energi. Berita ketiga datang dari PT Semen Indonesia Persero (TPK) atau SIG yang menekankan pentingnya pertumbuhan yang berkelanjutan bagi suatu bisnis perseroan melalui penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau biasa disebut Environmental, Social, and Governance atau ESG. Corporate Secretary SIG, Vita Mahreini mengatakan, bagi SIG, pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan adalah pertumbuhan yang bertanggung jawab bagi semua pemangku kepentingan yang dicapai dengan penerapan prinsip ESG dalam strategi bisnis usahanya. Strategi ini menjadi komitmen dan diberlakukan bagi seluruh unit bisnis SIG. Sebagai contoh, salah satu pabrik milik SIG di Cilacap mendukung strategi keberlanjutan yang dimiliki SIG melalui berbagai upaya seperti pemanfaatan EPT, pengurangan konsumsi air, pengelolaan limbah dan sampah, pengurangan emisi konvensional, dan CO2 yang salah satunya melalui pemanfaatan teknologi Refuse Derived Fuel atau singkat RDF, konservasi sumber daya alam, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun bentuk pencapaian SIG dalam upaya berkelanjutan terhadap 8 pabrik milik SIG yang berhasil memperoleh penghargaan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan atau disingkat PROPER tahun 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi satu penghargaan PROPER emas yakni pabrik PT Solusi Bangun Indonesia TBK dan juga 7 penghargaan proper hijau, yakni pabrik Tuban, pabrik Indarung, pabrik Pangkep, pabrik Rambang, pabrik SBI di Narogong dan Tuban, serta pabrik Longa. Sebagai informasi, penghargaan proper emas diberikan untuk perusahaan yang berhasil menunjukkan konsistensi keunggulan lingkungan dalam proses inovasi dan jasa, keunggulan inovasi sosial, dan melakukan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Sedangkan penghargaan proper hijau diberikan untuk perusahaan yang berhasil melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik. Sebagai penutup, Vita mengatakan SIG bangga menjadi satu-satunya industri semen yang memperoleh penghargaan Proper Emas yang menunjukkan keseriusan dalam menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Baik, lanjut ke berita berikutnya, yaitu dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyampaikan update terkait capaian kapasitas pembangkit TBT sepanjang tahun 2022, di mana telah mengalami penambahan sebesar 1.004 MW. Dirjen EBTK Dadan Kusdiana mengatakan bahwa sampai dengan Desember 2022 telah tercapai kapasitas pembangkit TBT sebesar 12.554 MW atau bertambah sebanyak 1.004 MW pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2022. Adapun capaian kapasitas pembangkit EBT sebesar 12.554 MW tersebut meliputi pembangkit listrik tenaga surya sebesar 250 MW peak, pembangkit listrik tenaga air atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebesar 6.687 MW, pembangkit listrik tenaga panas bumi sebesar 2.343 MW, pembangkit listrik tenaga bayu sebesar 154 MW, pembangkit listrik tenaga bioenergi sebesar 3.087 MW, pembangkit listrik tenaga hybrid sebesar 3,6 MW, penerangan jalan umum tenaga surya
dan penyediaan lampu tenaga surya hemat energi sebesar 39 megawatt. Nah, Sobat Ben, akhirnya kita sampai pada berita BES terakhir nih. Pada tahun 2023, PT PLN Persero merencanakan pengembangan pembangkit EBT yang terbagi ke dalam 3 tahapan. Pada tahun 2023, direncanakan beberapa pembangkit EBT akan dioperasikan, diantaranya pembangkit listrik tenaga air, Peusangan 1 berkapasitas 43 MW, dilanjutkan dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi Sokoria berkapasitas 3 MW, dan pembangkit EBT lainnya. Selain itu, terdapat juga beberapa pembangkit EBT yang akan masuk tahap konstruksi mencapai kurang lebih 2,6 gigawatt, yang terdiri dari antara lain dari pembangkit hidro kurang lebih 2,1 gigawatt, solar atau wind kurang lebih 0,2 gigawatt, dan panas bumi kurang lebih 0,3 gigawatt. Direktur Megaproyek dan EBT PLN, Dwi Wiluyo Kusdiwarto, mengatakan dalam fase pengadaan, direncanakan terdapat kurang lebih 50 proyek yang akan masuk tahap lelang yang akan dilakukan secara bertahap dengan kapasitas mencapai 1,5 gigawatt. Yang terdiri dari proyek pembangkit hidro kurang lebih 0,8 gigawatt, solar atau wind kurang lebih 0,6 gigawatt, dan bioenergi kurang lebih 0,1 gigawatt. Seperti yang kita ketahui, PLN bersama pemerintah telah menyusun rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL sampai dengan tahun 2030 yang disebut sebagai RUPTL paling hijau. Dalam RUPTL ini, PLN melakukan penghapusan 13 gigawatt PLTU dari perencanaan dan meningkatkan kapasitas EBT sampai dengan 20,9 gigawatt tanpa adanya penambahan PLTU baru. Upaya ini memiliki potensi dalam menurunkan 1,8 miliar ton CO2 dalam 25 tahun ke depan. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menilai untuk mengejar target net zero emission pada tahun 2060 perlu adanya tindakan yang cepat dan masif yang dilakukan oleh PLN. Dalam menjalankan proyek energi bersih tersebut, PLN perlu memenuhi standar sosial dan lingkungan berkelanjutan yang sesuai dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Sebagai lanjutan, Darmawan menyebutkan bahwa PLN menggandeng WWF untuk bisa mengembangkan standar lingkungan dan sosial untuk proyek infrastruktur energi terbarukan, yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pada tahun ini, PLN akan menambah kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan sebesar 228 MW. Ia merinci akan ada PLTP yang beroperasi sebesar 45 MW, sedangkan PLTA dan PLTM akan bertambah 178 MW, dan pembangkit listrik tenaga bioenergi sebesar 5 MW. Darmawan berharap dengan adanya kerjasama antara PLN dan WWF dapat membantu pembangunan pembangkit EBT di PLN akan berjalan sesuai dengan target yang tertuang dalam RUPTL dan tetap menjaga lingkungan serta mensejahterakan masyarakat. Wah Sobat Bincang Energi, gak kerasa nih berakhir juga segmen BES ke-44 hari ini. Gimana? Seru kan berita seputar energinya? Dan yang pasti menambah insight baru nih buat Sobat Ben semua. Bener banget Kak Aswat. Nah, untuk itu, terus update pengetahuan kamu tentang energi dan lingkungan dengan terus mengikuti berbagai program Bincang Energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website bincangenergi.id dan Instagram kami di @bincangenergi. Jangan lupa follow dan nyatakan notifikasi ya, supaya tiap informasi gak ada yang kamu lewatin. Saya Damian bersama rekan saya. Saya Oswald, kami dari Bincang Energi pamit undur diri. Salam energi berkelanjutan, sampai jumpa di BES selanjutnya. Dadah!